warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Halina dari SD Negeri 1 Loka. Saya Nugraheni Pancawati dari SD Negeri 1 Woiha. Saya Ahmad Kurniawan dari SMP Negeri 1 Polipolia. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Alina. Siang juga Bu. Apa kabar Bu Alina? Oh, sehat. Oh, syukur ya kita Iya. sehat. Ya, hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih sama Ibu Halina. Pada hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan coaching. Jadi hari ini bagaimana persiapan yang akan Bu Halina lakukan? Hari ini Bu Halina akan coaching bersama siapa? Nah, jadi hari ini saya akan coaching bersama dengan Bapak Ahmad Kurniawan. Pak Ahmad. Jadi saya sudah melakukan persiapan awal dengan menyepakati waktu, dan saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi tentang permasalahan yang dialami oleh Pak Ahmad Kurniawan ini. Oh iya, jadi Ibu sudah melakukan persiapan, sudah menyepakati waktu. Jadi hari ini pelaksanaannya ya, dengan betul. Pak Ahmad Kurniawan. Betul. Dan Ibu juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Ahmad. Oke, dari persiapan-persiapan yang sudah Ibu lakukan, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi di sini saya akan mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, yaitu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching atau Pak Ahmad ini. Kemudian saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan berbobot sehingga bisa mengembangkan kompetensi dari coaching gitu. Jadi itu yang sudah Ibu persiapkan ya kompetensinya, dari mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan kemudian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang akan Ibu fokuskan? Begini, sebenarnya saya ingin ketiga kompetensi tersebut saya ingin kembangkan, tapi di sini tentunya saya fokuskan dulu pada mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan umpan balik atas pertanyaan yang disampaikan, kemudian kehadiran penuh, artinya saya dapat mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad ini nantinya. Oke, dari apa yang sudah Ibu fokuskan tadi, kemudian indikator keberhasilan Ibu seperti apa? Ya baik. Jadi indikator keberhasilannya nanti ini tentunya coaching ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi saat menyampaikan permasalahan, saya bisa menanggapi dan terjadi umpan balik dan akhirnya memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Ahmad. Oh begitu. Gitu. Ya. Saya pikir ini Ibu sudah sangat siap sekali ini melakukan coaching dengan Pak Ahmad ini. Betul sekali Bu. Iya, kalau begitu Ibu silakan melaksanakan coaching dengan Pak Ahmad. Tapi saya minta izin ini Bu, saya akan tinggal di sini untuk memantau bagaimana proses coaching nanti dengan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ahmad ini? Alhamdulillah, saya sangat luar biasa hari ini Bu. Terima kasih atas waktu yang Ibu sudah luangkan untuk saya. Jadi baik. Saya sebenarnya ingin ada beberapa masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga ke Ibu, dan mungkin saya ingin sedikit bercerita nih Bu tentang masalah yang saya hadapi di kelas saya. Nah, setelah
siswa baru ini masuk, saya menemukan bahwa ada siswa saya yang sangat sulit untuk berkomunikasi. Jadi dalam pembelajaran saya, anak tersebut cenderung lebih pasif daripada teman-teman sekelasnya. Mungkin itu saja Iya, iya. sedikit masalah yang mungkin ingin saya sedikit share dengan Ibu. Oh, iya. Jadi permasalahan yang terjadi adalah Bapak memiliki seorang murid dalam pembelajaran bahasa Inggris ini Iya. tidak pernah menjawab pertanyaan atau tidak pernah sama sekali berbicara. Iya, Bu. Begitu? Iya. Ya. Berdasarkan masalah tersebut, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan obrolan kita hari ini, Pak? Jadi setelah berdiskusi dengan Ibu ini, saya berharap bisa dapat solusi dari masalah yang saya hadapi ini, karena jika saya pikir sendiri mungkin rasanya akan agak berat juga untuk saya, dan dua kepala kan lebih bagus untuk memikirkan Iya, betul. hal-hal yang seperti ini. Karena saya tidak menemukan solusi dengan memikirkan sendiri, maka saya ingin ada teman ngobrol, dan Ibu Halina terpikir dari saya. Saya akan berharap akan mendapatkan solusi bagaimana langkah yang harus saya ambil nantinya untuk memberikan tindakan dalam pembelajaran saya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu. Baik. Dari yang tadi Bapak sampaikan, mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana detail masalah sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya satu, jadi sebenarnya ada beberapa siswa yang memiliki kecenderungan yang sama, memiliki kecenderungan untuk tidak begitu banyak berbicara dalam pembelajaran kita. Nah, bahkan ya seperti biasanya anak-anak itu kalau ditanya cuma terdiam atau tunduk atau tidak menjawab sama sekali, tidak ada suaranya begitu. Dan saya juga sudah pernah berusaha berbicara dari hati ke hati dengan anak tersebut, tapi tetap saja anak tersebut masih lebih memilih diam, dan saya tidak tahu bagaimana agar anak ini, saya tidak punya cara, tidak punya solusi agar anak ini mau aktif dalam pembelajaran, aktif berbicara, berkomunikasi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam mata pelajaran bahasa Inggris saya, Bu. Baik. Ya, dari permasalahan yang terjadi seperti itu, ya, ada salah seorang murid yang sama sekali tidak mau bicara saat pembelajaran bahasa Inggris, betul ya? Iya, Bu. Jadi menurut Bapak ini ya, apa yang menyebabkan anak tersebut tidak mau berbicara saat pembelajaran bahasa Inggris ini? Nah, jadi yang saya sampaikan tadi, Bu, ya, saya tadi kan sudah mengajak anak ini berbicara empat mata, berbicara dari hati ke hati, berbicara layaknya orang tua dengan anaknya lah. Nah, saya sudah panggil dan ajak diskusi, bercerita, berikan dia kesempatan bercerita. Nah, saya menanyakan pada saat itu, kenapa tidak pernah bersuara, tidak pernah aktif dalam komunikasi, diskusi di kelasnya, tidak pernah mengemukakan pendapatnya, tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari serangkaian pertanyaan yang saya ajukan kepada anak ini, Bu, saya mendapati kalau ternyata anak ini itu takut salah. Jadi yang pertama dia takut salah, dan dari ketakutannya terhadap kesalahan ini, dia menjadi minder, takut dibully oleh teman-temannya. Mungkin itu, Bu, sedikit gambaran. Oh, berarti Bapak sudah berbicara hati ke hati dengan murid ini ya. Jadi hasil percakapan Bapak dengan murid ini ternyata dia takut nantinya dibully. Iya, Bu. Nah, kalau melihat murid tersebut dari kemampuan di kelas sekian banyak siswa ini, jadi bila Bapak memberi skala dari 1 sampai 10, dia berada di posisi mana, Pak? Kalau dari interval dari 1 sampai 10, mungkin yang bersangkutan ini, Bu, masih di skala 3 mungkin, Bu. Wah, berada di posisi 3 ya? Iya, Bu. Berarti memang anak ini butuh bimbingan khusus ya? Iya, Bu. Nah,
menurut Bapak, setelah kita melakukan coaching, membahas permasalahan anak ini, berapa poin kompetensi yang akan bisa meningkat? Dari 3 kira-kira dia naik berapa lagi, Pak? Saya rasa untuk menangani anak ini butuh butuh banyak usaha, butuh kerja ekstra, dan saya tidak berani untuk pasang target terlalu tinggi, Bu. Jadi mungkin setelah coaching ini dan saya menemukan solusi, saya berharap bisa meningkatkan kompetensi anak ini sampai ke skala 7, Bu. Iya. Oh, baik-baik. Jadi dari posisinya tadi 3, kemudian naik ke posisi 7, memang butuh bimbingan khusus ya, Pak ya? Iya, Bu. Dan tentunya ini bukan kerja yang sedikit-sedikit, tapi Iya, Bu. betul-betul kerja ekstra ini untuk meningkatkan kompetensi anak ya. Kemudian apa yang ingin Bapak rencanakan untuk dilakukan atau artinya menangani murid ini? Ini Bu, yang biasa saya lakukan itu saya biasa melakukan apa namanya, pembelajaran itu lebih aktif dan menyenangkan. Nah, saya menyelipkan permainan-permainan dalam pembelajaran, atau bahkan dalam pembelajaran ini digiring dengan konsep bermain begitu. Jadi anak tidak merasa bahwa ini terlalu menjadi beban baginya. Oh iya, semester lalu saya sempat menggunakan metode ini, dan pada pembelajaran itu saya menangani siswa yang kurang lebih sama karakteristiknya dengan siswa ini. Tapi untuk sekarang saya sih belum pernah coba, Bu ya. Jadi untuk yang siswa baru ini saya belum pernah coba lagi. Mungkin karena kesibukan juga mungkin sampai saya lupa bahwa saya pernah menggunakan metode permainan ini dalam pembelajaran. Kan kalau belajar sambil bermain itu anak-anak menjadi rileks, anak-anak menjadi terbawa, dan sepertinya tidak merasa kalau kita sedang belajar. Dia merasanya kalau kita bermain saja, tapi dalam ketidaksadarannya itu mungkin anak-anak bisa menangkap pembelajaran-pembelajaran kita. Mungkin itu, Bu. Wah, itu dari Bapak yang sampaikan tadi, itu ide yang sangat menarik dan bagus ya. Ternyata Bapak sudah sudah pernah merealisasikan itu permainan atau games ya. Cuman lupa-lupa ya. Iya, jadi memang kalau games itu Pak ya, cenderung anak-anak itu leluasa untuk berbicara. Jadi dia tidak takut lagi mengeluarkan apa yang dia ingin sampaikan. Jadi dia tidak sadar, oh ternyata dia sudah menyampaikan idenya atau dia menjawab pertanyaan. Jadi dalam pembelajaran memang itu harus perlu adanya games begitu. Ya, baik, kita lanjut. Kapan rencana ini atau pelaksanaan games ini Bapak akan terapkan di kelas? Ya, saat ini saya sudah sangat bersemangat sekali ingin mencoba strategi ini ke anak tersebut, Bu. Nah, mungkin pada pertemuan besok saya akan melaksanakan apa namanya, metode pembelajaran dengan menerapkan permainan ini, Bu. Baik, jadi besok ya Bapak akan melaksanakan metode game dalam pembelajaran bahasa Inggris. Iya, Bu. Ya. Adakah kolaborasi dengan orang lain atau siapa yang akan Bapak libatkan untuk membantu Bapak dalam pembelajaran tersebut? Mungkin saya ingin apa namanya, berkomunikasi dulu, Bu ya, dengan sesama rekan guru yang mengajar mata pelajaran yang sama. Iya. Siapa tahu bisa berkolaborasi dengan saya. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran tersebut, Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama yang mengajar bahasa Inggris. Betul sekali, Bu. Nah, betul. Dari obrolan kita ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Dari obrolan ini, yang pertama itu saya menjadi ingat kembali kalau ternyata dulu saya pernah menggunakan metode seperti ini untuk mengatasi permasalahan yang serupa. Dan dengan pertemuan ini saya menjadi ingat kembali dengan metode itu, Bu. Iya, baik. Jadi dengan obrolan yang sudah kita lakukan hari ini, saya pikir sudah bisa Bapak dapatkan solusi dari permasalahan yang sekarang Bapak hadapi. Jadi mudah-mudahan dengan solusi yang sudah ditemukan sendiri
dengan mengingat metode yang sudah pernah Bapak terapkan di kelas dengan pembelajaran metode yang menggunakan games ya. Nah, tentunya saya pengen lagi bertemu dengan Bapak setelah melakukan, artinya setelah menerapkan pembelajaran games ini. Saya ingin mengetahui ya, apakah yang terjadi di kelas Bapak. Iya, Bu. Ya, jadi mungkin saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas Ibu bisa meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah saya selama dalam menghadapi kasus yang saya peroleh di kelas, dan masalah yang saya coba untuk aplikasikan, solusi dari masalah ini akan segera saya coba aktualisasikan di kelas saya, dan saya akan mengabari Ibu bagaimana hasil pembelajaran saya nanti. Dan terima kasih, Bu. Saya izin untuk kembali beraktivitas di kelas. Baik, Pak. Sama-sama. Ya, Ibu Halina, alhamdulillah ya, tadi coachingnya sudah terlaksana dengan baik, sudah dengan lancar, dengan Pak Ahwan ya. Bapak Ahwan juga bisa berkomunikasi tadi dengan Ibu, jadi kayaknya dia sudah merasa puas ini dengan coaching tadi ya Ibu ya. Oke, setelah melaksanakan coaching tadi dengan Pak Ahwan, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah senang sekali coaching ini berjalan dengan lancar. Beliau sudah menceritakan permasalahannya, kemudian dia mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oh begitu ya, jadi Ibu merasa senang karena sudah Pak Ahwan sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya tadi. Nah, dari coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, indikator keberhasilan yang sudah kita bicarakan awal tadi, indikatornya Ibu, keberhasilannya Ibu. Nah, sekarang indikator keberhasilannya Ibu itu sudah sampai mana yang sudah berhasil dilakukan? Baik, jadi indikator yang saya sudah lakukan itu yaitu dengan mendengarkan permasalahan, dan saya juga berusaha untuk menanggapi dengan baik, dan sudah ada solusi karena dia mengingat sendiri metode yang sudah pernah dia gunakan, betul. Ya, karena kan dia kadang kita ini sering lupa, bukannya tidak tahu, tapi lupa, ternyata kita sudah pernah tadi sudah pernah dia lakukan, ternyata dia lupa. Jadi dia sendiri yang menemukan jalan keluarnya dari permasalahannya, begitu. Iya. Jadi itu indikator keberhasilan yang sudah Ibu capai ya, dengan mendengarkan dengan baik segala keluh kesahnya Pak Ahwan. Kayaknya tadi waktu pertama datang kayak berat sekali gitu masalahnya. Tapi dengan Ibu bisa mendengarkan, kemudian Ibu bisa berada di posisinya, sehingga Pak Ahwan sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, Ibu, tadi waktu Ibu melaksanakan coaching dengan Pak Ahwan, saya sempat nulis nih. Saya sempat nulis, mencatat beberapa hal yang saya dapatkan dari pembicaraan Ibu dengan Pak Ahwan. Jadi yang pertama tadi, obrolan yang Ibu lakukan dengan Pak Ahwan itu berjalan dengan santai. Ada sedikit candaan begitu dengan Pak Ahwan, tapi Ibu tetap fokus, saya lihat tetap fokus dengan permasalahan utama yang terjadi. Kemudian Ibu juga bisa mendengarkan dengan baik apa keluh kesah Pak Ahwan, sehingga Ibu bisa mendengarkan, kemudian mencarikan solusi begitu dengan mengingat kembali tadi. Kemudian Ibu juga turut merasakan kehadiran Ibu di permasalahan dia, sehingga Ibu bisa turut seperti Ibu juga merasakan nih apa yang dia rasakan. Kemudian Ibu juga bisa memancing Pak Ahwan mendapatkan solusi sendiri seperti yang tadi. Nah, ini yang menurut saya hal yang penting ini, karena dengan pembicaraan tadi Ibu bisa memancing Pak Ahwan untuk dia sendiri mendapatkan solusi. Ternyata selama ini sudah dia lakukan, tapi dia lupa. Jadi dia bisa menyelesaikan sendiri masalah yang terjadi dalam dirinya. Dan saya lihat tadi Ibu bisa memberikan umpan balik. Jadi
setelah terjadi percakapan tadi, dan saya lihat Ibu juga ingin tahu bagaimana keberhasilan dari pembelajaran yang akan dilakukan Pak Ahwan dengan Ibu tadi ingin tahu nih. Jadi istilahnya kapan saya bisa mendengar kabar bahwa Bapak sudah berhasil melaksanakan pembelajaran yang setelah direncanakan. Jadi itu sangat sangat baik menurut saya. Nah, setelah melakukan coaching, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Baik, jadi tadi Ibu sudah memberikan saya umpan balik atas kegiatan coaching saya dari beberapa item itu. Tentunya saya berusaha agar coaching yang saya sudah lakukan tadi itu, saya sudah berusaha untuk hadir penuh, artinya saya dapat merasakan apa yang dia rasakan. Kemudian saya juga mendengarkan, memberikan umpan balik. Nah, tetapi saya yang perlu saya rasa kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi, yaitu tentang bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan yang berbobot sehingga si coach atau si Ahmad tadi ini bisa menemukan permasalahannya sendiri. Oh, jadi itu yang Ibu rasa kompetensi yang harus Ibu tingkatkan, membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Dari apa yang sudah kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, indikator apa yang ingin dicapai dari percakapan coaching dengan Pak Ahmad tadi? Baik, jadi indikator yang ingin saya capai dari percakapan tadi yaitu dia lebih semangat lagi dalam melakukan rencana dan bisa mengingat kembali atau bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Jadi tanpa saya memberikan masukan, beliau itu sudah bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Tentunya beliau juga ini sudah merasa lega bisa menemukan masalah atau menemukan solusi dari beliau yang hadapi tadi. Kemudian di sini Pak Ahmad juga akan melibatkan rekan sejawatnya kolaborasi ya untuk melaksanakan rencana beliau. Gitu. Ya, saya melihat coaching hari ini Ibu dengan Pak Ahwan sangat baik Bu ya. Jadi Pak Ahwan sudah merasa puas ini dengan hasil coaching kita pada saat ini, dan saya pikir coaching Ibu dengan Pak Ahwan berhasil ini. Ya, dengan demikian saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Ibu yang sudah Ibu luangkan hari ini, dan semoga di pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya dan juga sudah memantau saya langsung dalam proses coaching. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali, Ibu.